Saya saya menyatakan bahwa Omnibus Law ini adalah ingin ada pemikiran jangan sampai otoritarian dibungkus oleh hukum. Dan saya nada-nada aja arah ke sana. Jadi apapun keinginannya itu dilakukan, dibungkus dengan hukum lewat Omnibus Law. Sehingga kita tahu bahwa yang pasal-pasal yang keluar dari Omnibus Law adalah keinginan-keinginan yang disampaikan oleh Presiden selama ini tentang bagaimana investasi dipermudah dan tidak ada lagi padahal hukum itu kan tujuannya adalah memberikan kesetaraan kepada semua pihak yang ada. Tidak boleh ada menyatakan bahwa ada harus yang diperlancar. Nah, itu menurut saya adalah pemikiran yang ada melandasi Omnibus Law itu. Nah, Omnibus Law ini dan kita tahu bahwa pembahasannya sangat tertutup dan menurut saya itu kaidah-kaidah penyusunan hukum itu adalah harus ada kajian ilmiah dulu baru dibahas untuk pasal-pasalnya dan semua dilewati. Bahkan Menko Polhukam secara terbuka menyatakan tidak usah buka di publik karena nanti akan lama. Jadi benar-benar. Nah, yang kedua adalah Menko Perekonomian menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk menghindari presiden diimpeach. Jadi ini menurut saya jadi tidak salah kalau ada menyatakan bahwa ini adalah undang-undang untuk mewujudkan otoritarian dalam pengelolaan pemerintah. Itu karena dua pernyataan menteri itu sangat tersurat menyatakan demikian. Bahkan tersurat di dalam ini yang selalu awalnya menyatakan salah ketik, setelah kita cek bahwa ternyata bukan salah ketik, itu memang keinginan bahwa peraturan pemerintah apabila bertentangan undang-undang maka bisa diubah lewat peraturan pemerintah. Nah, itu betul-betul melanggar logika dan Pak Mahfud MD juga menyatakan bahwa itu salah ketik setelah kita lihat bahwa ternyata nggak mungkin salah ketik karena itu 3 ayat dan itu kalau dinyatakan bahwa tidak terbaca oleh presiden agak aneh karena pasti lewat sidang kabinet dan itu di pasal terakhir. Saya lama sekali pembuat undang-undang, pasal terakhir itu adalah tempat presiden melihat terakhir itu. Jadi itu pasal pamungkas untuk menyatakan bahwa ya kalau tidak ada undang-undangnya presiden bisa atau bertentangan dengan undang dan berkeinginan presiden ada yang berbeda undang-undang maka presiden bisa menetapkan melalui peraturan pemerintah. Saya pikir tidak salah karena kita lihat semua itu memuluskan pengusaha. Izin-izin dari keluarga pengusaha itu adalah banyak sekali dihilangkan, bahkan izin AMDAL harus dihilangkan. Kemudian kita tahu bahwa sekarang undang-undang yang terkait dengan pertambangan dan energi yang mempersulit, yang mengharuskan bahwa apabila IUPK atau izin tambang itu habis maka dikembalikan ke negara atau BUMN itu kelihatannya akan dibuka kembali bahwa boleh dimiliki oleh pemilik lama. Kemudian juga banyak HPH yang habis, HTI yang habis, HGU yang habis. Saya pikir itu semua dibuka untuk kembali dimiliki oleh pemilik lama. Padahal sebenarnya undang-undang dulu sudah membatasi itu dan kita lihat bahwa itu sebenarnya koreksi terhadap penguasaan konglomerasi pertambangan, penguasaan sumber daya alam itu undang-undang itu dibentuk, tapi ini mau dihapuskan semua. Jadi tidak salah kalau menyatakan bahwa ini titipan investor. Dan saya yakin, saya pengalaman membahas undang-undang, kalau titipan investor itu biasanya agak gampang lolos di DPR. Dan itu saya pikir menyatakan bahwa ini adalah bentuk oligarki kekuasaan yang dibangun untuk menguasai sumber daya alam Indonesia oleh sekelompok orang yang ada dalam kekuasaan dan ada di oligarki kekuasaan. Dan itu sangat sulit dibantah, tapi sekarang gerakan-gerakan untuk menolak itu juga kelihatannya agak dibungkam. Saya dapat informasi tadi bahwa demonstrasi tentang itu juga mulai ditangkapin oleh buruh yang demonstrasi itu ditangkapin. Saya pikir kelihatannya ada target seperti itu, tapi
kita lihat bahwa publik apakah bisa menerima atau tidak. Dan tapi saya belum yakin betul bahwa kalau tolakannya tinggi, apakah para investor akan berani masuk ke Indonesia. Kita kasih contoh begini. Sekarang dapat informasi bahwa industri-industri dari Cina bukan lari ke Indonesia sekarang, lari ke Vietnam dan Thailand ke sana, bukan ke Indonesia. Karena di sini dia kelihatannya mereka paham bahwa walaupun pemerintahannya menginginkan, bahwa itu pemerintahannya tidak terlalu kuat untuk mempertahankan suatu undang-undang yang dibuat. Jadi mungkin kalaupun jadi akan menjadi sumber permasalahan jangka panjang, dan itu investor juga tidak akan berani masuk dengan suatu undang-undang yang daya tolaknya tinggi. Saya pikir dipaksakan terus mungkin bisa menjadi kombinasi bahwa ini terjadi gejolak sosial baru yang sebelumnya adalah hanya pertentangan karena kohesivitas sosial diganggu, kemudian masalah SARA sekarang adalah masalah terpinggirkannya rakyat Indonesia untuk menikmati sumber ekonomi dalam negaranya. Saya pikir ini bukan lagi ini udah masalah masa depan mereka. Jadi menurut saya saya harapkan ini kita harus sama-sama menyuarakan bahwa ini adalah pemaksaan kehendak untuk mewujudkan titipan para cukong dan para pengusaha untuk memudahkan mengambil sumber daya alam dengan mudah di Indonesia dengan mengabaikan hak-hak rakyat Indonesia untuk menikmati sumber daya alamnya.